warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan alhamdulillah kita telah sampai di hadis yang ke-11. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama melihat, mengkaji bersama, yaitu hadis yang ke-10, yaitu hadis yang bercerita kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik, sebagaimana biasa kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin membacakan hadis yang ke-11 ya, dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya persilahkan. Hadisnya insya Allah ini tidak terlalu panjang. Ya. Bismillah, ana coba Ustaz. Baik, silakan Ibu. Hadis ke-11, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Ya. An Abi Muhammadin Hasibni Ali bin Abi Thalibin Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, cucu serta kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia menyatakan, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Ya, silakan yang lain mungkin. Silakan Ibu yang lain untuk membacakan. Ada Ibu yang lain? Silakan, saya persilakan. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz. Ya. Bismillah. An Abi Muhammadin Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib Siboti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala
hafiztu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk rawu rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu serta kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia menyatakan, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Ya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia membacakan hadis yang ke-11. Baik, insyaallah kita baca bersama-sama. Al-haditsu al-hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Dari Abi Muhammad, yaitu Al-Hasan. Ya, Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Muhammad ini anak daripada Al-Hasan. Ya, Al-Hasan ini anak daripada Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan ini adalah saudara kandung daripada Al-Husain, yang mana keduanya merupakan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya menjadi pemuda-pemuda surga yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Qala, telah berkata, jadi siapa yang berkata di sini? Yang berkata di sini adalah Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Rasulullah ini menghafal apa yang pernah didengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Hasan bin Ali dalam hadis ini merupakan perkara penting di dalam syariat agama ini. Rasulullah SAW bersabda, Da' ma yuribuka, da' ma yaribuka, ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Di hadisnya singkat, tapi para ulama menyebutkan dari hadis inilah dibangun berbagai macam kaedah-kaedah penting di dalam agama ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Sebagaimana disebutkan bahwasanya sebagian para ulama hadis mengatakan definisi hasan sahih yaitu hasan dari segi sanad atau sahih dari segi matan. Atau ada kemungkinan hasan dari satu jalan, dari satu jalur periwayatan, dan sahih dari jalur periwayatan yang lain. Dan istilah hasan sahih ini itu salah satu istilah yang dipopulerkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan beliaulah imam pertama kali dalam bidang hadis yang mempopulerkan istilah hadis hasan sahih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang ragu. Jadi di dalam beragama Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita yakin. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan agar di saat kita menjalankan sesuatu
ya, dari ketentuan-ketentuan Allah, dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita, kita menjalankannya dalam keadaan mutmain, dalam keadaan yakin. Maka kita perhatikan di surah Al-Baqarah saja, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Alkitab atau Al-Qur'an yang berisikan huda lil muttaqin, Allah menyebutkan di dalamnya itu la raiba fih. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Jadi Al-Quran dibangun di atas keyakinan, sehingga seluruh syariat-syariat yang terkandung di dalam Al-Quran harus dijalankan dengan penuh keyakinan, yakin akan kebenarannya. Begitu pula dalam hadis-hadis Rasul, seluruh panduan-panduan syariat yang disebutkan di dalam hadis Rasul, maka yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melegitimasi apa yang keluar daripada lisan Rasulullah itu adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang keluar daripada lisan Rasulullah itu hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan yang keluar daripada lisan Rasulullah itu adalah wahyu. Maka karena dia wahyu, maka dijalankan dengan penuh keyakinan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, tinggalkan sesuatu yang ragu. Maka terkadang ada kalanya di saat kita mengerjakan sesuatu, kita ragu. Ragu akan keabsahan dalil. Ya, maka tinggalkan, ambil dalil yang sahih. Terkadang kita ragu apakah ini dibolehkan atau tidak. Maka kita ambil sesuatu yang sudah jelas. Itu dibolehkan secara syariat. Atau kita ragu dalam urusan makanan dan minuman sebagaimana hadis yang kelima dalam bab ini, dalam pembahasan ini, itu tentang makanan yang subhat, hadis yang keenam ya. Maka tinggalkan yang subhat. Karena yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, maka tinggalkan yang subhat. Karena Rasul mengatakan faman ittaqa asyubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Maka begitu pula dalam urusan-urusan ibadah yang lain, termasuk dalam perkara yang paling kecil, perkara yang biasa kita lakukan. Misalnya seperti kita sholat. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian, pada satu ketika sholatnya ini sendirian di rumah. Kemudian kita ragu, apakah sholat yang kita kerjakan ini baru 3 rakaat kita kerjakan atau sudah 4 rakaat? Maka Rasul mengatakan, idza syakka ahadukum fi sholatihi am shalla salasan aw arba'an, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka Rasul mengatakan, falyatrih asyak wal yabni ala mastayqana. Maka hendaklah dia meninggalkan keraguannya. Tinggalkan keraguannya, kemudian ambil yang yakin. Apabila dia yakin, ya, dia sholat 3 rakaat, maka kerjakanlah 3 rakaat. Nah, berarti tinggal dia nanti menambahnya. Atau apabila dia yakin ini dia sudah 4 rakaat, maka kerjakanlah 4 rakaat, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu dikerjakan, satu, karena adanya bertambahnya rukun, kedua, karena berkurangnya rukun, ketiga, karena ragu. Ketika kita ragu, ambil yang yakin, kemudian kerjakan sujud sahwi. Jika kita yakin kurang, maka tambah, kemudian lakukan sujud sahwi. Nah, begitulah di dalam agama ini. Rasul mengatakan inna dina yusrun. Agama ini mudah. Ya. Bahkan Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat yang lain, dalam muttafaqun alaih disebutkan, misalnya ada di antara kita ketika sholat, ada terdengar sesuatu di perut. Ya, terdengar sesuatu di perut. Kemudian dia beranggapan bahwa ini adalah suara angin atau buang angin, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan la yansarifu, janganlah dia membatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar
Mendengar apa? Mendengar suara, jelas suara yang didengar. Jadi bukan suara perut, tapi suara yang jelas itu keluar angin. Atau yajidu rihan, atau dia mendapati bau. Nah, ini artinya segala sesuatu itu dibangun di atas al-yaqin. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasul menyebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis ini juga berkaitan dengan seluruh sisi dalam agama ini, termasuk dalam syahadat. Dalam syahadat, ya, ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka salah satu syarat daripada la ilaha illallah itu adalah al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lisyak, yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus yakin, tidak boleh ragu. Nah, kalau dia ragu, maka keimanannya ini sebagaimana keimanannya orang-orang munafik. Mereka ragu dengan apa yang mereka ucapkan, sehingga mereka terjatuh kepada kemunafikan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi hadis yang singkat ini memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat penting sekali, bahwasanya kita harus yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang telah disebut oleh Rasul SAW. Kemudian ketika kita menjalankan syariat-syariatnya, maka laksanakan dengan penuh keyakinan. Ketika kita mendapati sesuatu dalam pelaksanaan ternyata kita ragu, maka ambil hal-hal yang kita yakini kebenarannya. Kemudian dalam contoh-contoh praktis ibadah, Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita kiat-kiatnya. Di antara tadi kita sebutkan, apabila kita ragu sholat, maka kerjakan yang yakin. Begitu pula Rasulullah SAW melarang kita berpuasa di Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari ragu. Hari biasanya itu di akhir-akhir Sya'ban. Apakah ini masih Sya'ban atau ini sudah masuk 1 Ramadan? Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa di hari Syak, hari yang masih diragukan, apa masih di Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Baik, ini hadis yang ke-11. Kemudian hadis berikutnya, ya, karena minggu yang lalu kita tidak mengkaji, ya insya Allah coba kita lanjutkan kembali hadis yang ke-12. Al-haditsu tsani asyar. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin membacakan hadis yang ke-12. Ada Bapak Ibu yang ingin membacakan hadis ke-12? Anda Ustaz. Ya, silakan Pak Fahmi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda bagi kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya dengan lafaz serupa. Sanadnya hasan. Ya. Baik. Al-haditsu tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i. Di antara kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat baginya. Nah, hadis ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmizi, begitu pula oleh
ulama hadis yang lain dengan lafaz yang serupa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis yang singkat ini juga, sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini juga memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita perhatikan, yaitu di mana di antara sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, yang mereka itu dikategorikan muflihun, ya, muflihun itu orang-orang beriman yang beruntung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang terhadap perbuatan-perbuatan yang laga itu yang sia-sia, maka mereka itu berpaling. Jadi disinilah sifat orang-orang yang beriman, yang mereka beruntung. Maka di dalam hadis ini Rasul menyebutkan kebaikan Islam seseorang itu diukur, ya, diukur salah satunya itu dengan dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat apa maksudnya? Bukan tidak ada manfaat dari segi harta, bukan tidak ada manfaat dari segi dunia, tapi tidak ada manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Manakala dia melakukan sesuatu yang di situ tidak ada manfaat untuk akhiratnya, maka dia meninggalkannya. Dia berpaling, kemudian dia mengambil sesuatu yang itu mengandung manfaat yang harus dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Insyirah di 2 ayat terakhir. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ayat Al-Insyirah ini sudah sangat hafal, ya, yaitu surat Alam Nasrah yang biasa disebut, kadang ada di antara kita yang disebut surat Al-Insyirah itu tidak paham, tapi ketika disebut surat Alam Nasrah langsung, oh saya tahu itu surat yang biasa saya baca. Di 2 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Nah, ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala merintahkan fa idza faragta. Apabila kamu telah selesai, telah memiliki waktu senggang. Fa idza faragta, sudah memiliki waktu kita senggang, sudah selesai dari satu urusan. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan, merintahkan kepada kita fansab, maka isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, maka berharaplah. Arti berharap apa? Berharap agar apa yang dilakukan ya sebelumnya itu memiliki pahala, memiliki faidah, memiliki manfaat. Sehingga waktu-waktu yang dilalui oleh seorang hamba Allah di dunia itu, dari paginya, sorenya, malamnya, bahkan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu berisi dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan waktu-waktu yang dimana telah diberikan kepada kita. Ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan tentang kita memperhatikan waktu. Ya, di antara ayat yang masyhur, wal asri, demi waktu asar, kemudian wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila dia telah cerah, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Artinya apa? Artinya ini kita untuk memperhatikan waktu. Sehingga Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan tentang ahamiyatil waqti fil insan, tentang pentingnya waktu bagi kehidupan hamba. Beliau mengatakan, inna idha'atal waqti asyaddu min idha'atil jasadi. Sesungguhnya hilangnya waktu, ya, waktu yang bermanfaat, yang seharusnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ternyata dia mengisinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Hilangnya waktu, kata beliau, itu lebih berbahaya daripada hilangnya
hilangnya nyawa. Lebih berbahaya. Mengapa? Li'anna idha'atal waqti. Karena hilangnya waktu itu tuqatti'u anillahi wa anidaril akhirah. Karena hilangnya waktu itu bisa memutuskan ya perjumpaannya dengan Allah dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bisa menghilangkan kesempatan dia untuk melihat wajah Allah ya dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Hilangnya waktu. Waktu muda seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, dimaksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat, ternyata dihabiskan dengan sesuatu yang tidak ada faedah. Masa mudanya hilang begitu saja tanpa ada kebaikan sedikit pun. Kemudian waktu-waktu di rumah, waktu-waktu dia bekerja, waktu-waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Wal'iyadzubillah, nas'alullah al-afwa wa salamah. Perhatikan, tidaklah seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka di hadapannya, melainkan penyesalannya adalah penyesalan sekiranya dia bisa dikembalikan lagi di waktu-waktu yang dulu dia menikmatinya di dunia. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan di saat neraka jahanam itu didekatkan kepada mereka, maka yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada waktu itu manusia itu akan teringat. Anna lahu dzikra. Dia mulai teringat. Kemudian apa yang dia harapkan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, sekiranya umurku itu, waktuku itu dikembalikan lagi sebagaimana sedia kala dulu. Jadi penyesalan tidak akan ada manfaat. Maka akan menghilangkan, memutuskan harapannya untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Sementara hilangnya nyawa itu Imam Ibnu Abbas mengatakan tuqatti'u anid dunya wa ahlihi. Hanya memutuskan dia dengan kesibukannya di dunia dan dengan keluarganya saja. Hanya berpisah dengan dunianya, hanya berpisah dengan keluarga. Tapi hilangnya waktu bisa memutuskan dia untuk berjumpa dengan Allah dan menghilangkan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kepada kita agar kita memperhatikan waktu-waktu kita. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan ya iza amsaita fala tantadhiris sabah. Jika kamu berada di pagi hari, di sore hari, maka jangan tunggu sampai datang waktu sore. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya. Dalam hadis ini juga disebutkan pelajaran berikutnya, yaitu hendaklah seseorang hamba itu memperhatikan antara dua amalan. Satu amalan mungkin memiliki pahala yang besar, satu amalan memiliki pahala yang sedikit. Maka di dalam hadis ini juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita memiliki skala prioritas dalam amal. Maka termasuk baiknya Islam seseorang itu, dia bisa melihat skala prioritas dalam amalan. Karena di dalam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah anjurkan kepada kita untuk kita lakukan, ada amalan-amalan di waktu tertentu, dia itu memiliki keistimewaan. Dan itu hanya ada di waktu itu. Dan ada amalan-amalan yang itu ada di waktu yang lain. Nah, itu bisa kita lakukan kapan saja. Maka ini perlu kita perhatikan. Misalnya apa misalnya? Misalnya seperti sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, di 5 waktu sholat itu seluruhnya ada kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Tapi ada sholat sunat qobliyah yang itu disebut sholat sunat fajar. Ini memiliki keistimewaan. Maka hendaknya seseorang itu jangan melewatkan. Nah, ini menjadi prioritas.
Kemudian misalnya umrah di bulan Ramadan. Jika nanti kita diberikan kemudahan, umrah di bulan Ramadan itu memiliki fadilah besar. Maka maksimalkan. Ya, usahakan berdoa kepada Allah agar kita bisa mengerjakannya. Kemudian amalan-amalan yang lain. Ya, termasuk membaca surat Kahfi. Membaca surat Kahfi boleh di hari-hari yang lain. Tapi ketika di hari Jumat itu menjadi prioritas. Nah, maka bacalah surat Kahfi di hari Jumat. Nah, jadi kita bisa melihat prioritas di dalam amalan. Inilah juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, hadis ini memberikan kepada kita pembelajaran agar kita memperhatikan hal-hal yang bermanfaat harus kita dahulukan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila kita miliki kesenggangan waktu, maka jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada amalan. Isi dengan amalan-amalan kebaikan, kemudian berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, maksimalkan pemanfaatan waktu untuk kita melakukan ketaatan. Karena jika waktu itu telah berlalu, maka bisa jadi kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan amalan di waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya memiliki skala prioritas dalam beramal. Maka orang hamba-hamba Allah yang cerdas, itu hamba Allah yang bisa melihat amalan-amalan prioritas di waktu-waktu yang itu memiliki kelebihan, fadilah. Maka dia berusaha sekuat tenaganya untuk memaksimalkan agar amalan itu bisa dikerjakan. Taib, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dua hadis telah sama-sama kita baca dan kita lihat bagaimana kandungan di dalamnya. Insya Allah hadis ke-13 kita akan bacakan di pertemuan akan datang. Sebagaimana biasa, apabila ada hal yang ingin Bapak Ibu sekalian diskusikan, baik hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-11, maupun hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-12, saya persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol. Mungkin ada hal yang ingin kita diskusikan, atau ada hal yang kurang jelas, atau di antara Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan. Ya, silakan. Mana Ustaz mau bertanya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang meragukan, Iya. mungkin dengan bertambahnya usia ya Ustaz ya. Jadi kadang siklus haid saya itu misalnya tidak tentu harinya, jumlah harinya misalnya 5 atau 6 hari. Nah, ketika suatu hari saya hari keempat pun ternyata sudah bersih gitu kan. Nah, berarti saya memutuskan untuk sholat, tapi besoknya ternyata ada lagi. Nah, itu kadang sering terjadi. Jadi bulan berikutnya juga kadang saya menebak-nebak ini sudah apa belum ya. Kadang tiba-tiba saya nggak seharian itu, jangan-jangan kayak kemarin masih ada. Ya udah, saya memutuskan untuk nggak sholat. Tahu ternyata selamanya bersih gitu, Ustaz. Saya kan nggak sholat dari tadi. Nah itu kadang suka mengganggu gitu. Aduh, saya dosa berarti kemarin nggak sholat gitu. Nah itu yang kadang-kadang selalu meragukan saya. Apa yang harus saya ambil kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, kan kalau sekarang mungkin godaannya banyak sekali ya, bukan hanya anak muda, bahkan untuk ibu-ibu saja mewabah itu dengan TikTok lah, atau misalnya medsos, banyak media berinstagram lah, Facebook atau sebagainya, atau mungkin belanja online lah, apalagi dengan pandemi seperti ini, kadang waktunya yang ada seperti itu, kadang saya sendiri kadang suka lupa waktu hanya untuk melihat-lihat yang nggak perlu gitu Ustaz, padahal tahu itu misalnya melalaikan, tapi tetap aja seperti itu. Nah, apakah tadi kan Ustaz udah menunjukkan kiat-kiatnya seperti apa ya, tapi tetap aja hati ini tidak, mungkin karena banyak dosa kali Ustaz, jadi kadang begitu lagi gitu Ustaz. Bagaimana supaya bisa istiqomah, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Segitu saja Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah, mumtaz ya, pertanyaan dari Ibu Nur Lela ya. Berkaitan dengan
tentang apa yang ditanyakan yang pertama, yaitu tentang darah haid, maka hendaknya bagi para wanita, mereka harus melihat karena ada kewajiban yang menanti mereka setelah mereka bersih daripada haid. Maka jangan sampai mereka lalai daripada hal itu. Jadi termasuk yang tadi Ibu katakan, sebenarnya dia harus melihat pada dirinya apakah dia sudah bersih. Jadi tidak boleh dia mereka-reka. Ya, tidak boleh dia menebak, nanti seperti kemarin lagi. Dia harus melihat. Jika memang sudah bersih, maka dia segera mandi, kemudian dia sholat. Dan dia tidak boleh menundanya. Ya, kebanyakan di antara wanita itu, dia sudah bersih di jam 10 pagi misalnya ya. Kemudian dia menunda mandinya di waktu sore. Ya, di waktu sore sehingga zuhurnya tertinggal. Kemudian ada yang asarnya juga bahkan dia tidak sholat karena biar sekalian mandi sore. Ini tidak boleh. Seharusnya ketika dia sudah melihat itu bersih, maka segera dia mandi bersuci, kemudian dia sholat. Ternyata setelah dia sholat, keesokan harinya ternyata keluar lagi, maka dia berhenti lagi. Jadi disinilah kemudahan dalam agama ini. Kalau memang masih keluar, maka dia bisa berhenti, kemudian dia mengikuti ketentuan syariat. Artinya apa? Dia tidak boleh sholat, tapi amalan-amalan yang mudah dilakukan seperti berzikir dan lain sebagainya masih boleh, silahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tentang terlalu kita melalaikan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Satu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh dua sahabatnya yang mulia, yaitu sahabat Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya sahabat Hanzalah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Hanzalah sudah munafik. Kemudian ditanyakan, mengapa kamu katakan Hanzalah sudah munafik? Kemudian disebutkan, bukankah di saat Rasulullah, kita berada di sisi Rasulullah, ketika Rasul menyebutkan tentang kiamat, tentang neraka dan surga, jadi seolah-olah surga itu ada di hadapan kita, dan kita pun semangat untuk beramal. Jadi saat kita meninggalkan Rasulullah, maka kita pun kembali sebagaimana kebiasaan kita. Jadi hilang semangatnya dalam beramal, lalai dengan hal-hal yang lain gitu. Kemudian kalau begitu aku juga demikian, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka keduanya mendatangi Rasulullah dan Rasul mengatakan kepada dua sahabat ini, sekiranya kalian itu tetap seperti ada bersamaku, maka sungguh malaikat akan menyalami kalian. Maka Rasul mengatakan likulli amalin syirratan. Likulli amalin syirratun, likulli syirratin fatratan. Setiap amalan itu ada masa-masa dia semangat, ya. Kemudian setiap semangat itu ada masa dia fatrah, masa jeda. Masa jeda dia itu malas beribadah, malas meninggalkan semua. Maka disebutkan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika fatrahnya, masa jenuhnya, dia tetap berada dalam sunnah, dalam ketaatan, maka dia akan mendapatkan hidayah. Begitu pula sebaliknya. Maka kepada Ibu Nurela, memang kondisi yang Ibu alami itu hampir dialami oleh seluruh kita. Ketika waktu-waktu senggang, terkadang kita lalai dengan sosmed, lalai dengan yang lain yang tidak ada manfaat. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Hendaknya kita memperhatikan apa yang bermanfaat bagi kita hari ini. Ya, kalaupun memang harus kita melakukannya, maka niatkan itu untuk kebaikan. Niatkan sebagaimana hadis yang pertama. Amalan-amalan mubah itu akan menjadi pahala manakala kita meniatkannya untuk kebaikan. Ya misalnya seperti kita melihat sosmed lah, atau membuka Facebook, membuka Instagram, atau membuka yang lain, WA atau lain sebagainya. Maka niatkan, ini saya mau buat status share hadis gitu kan, atau mau lihat
bacaan-bacaan Islami, tinggal diniatkan agar ini menjadi pahala. Maka kita membuka sosmed, Facebook, Instagram, ya, TikTok kan tidak semuanya buruk ya. Saya melihat video-video TikTok itu juga ada perkataan-perkataan para ulama, ya, para mutiara-mutiara hadis, ya, kita bisa melihat. Tinggal kita mengarahkannya kemana. Saya kira begitu, ya, kepada Ibu Nur Laila. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Wafik barakallah, jazakallahu khair Ustaz jawabannya. Iya, yang lain? Saya lihat tadi ada dalam tulisan. Akhi Jeki mungkin bisa dibacakan? Iya, silakan. Iya, baik. Untuk perbedaan penetapan Ramadan awal dan akhir, ini sekali lagi syariat ini dibangun di atas keyakinan. Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kamu melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kamu melihatnya, maka berbukalah. Artinya apa? Kalau melihat hilal awal Ramadan, maka berpuasa. Apabila melihat hilal hilal awal Syawal, maka berhari rayalah. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa in ghumma 'alaikum faqduru lahu salasina yauman." Atau kama qala Nabi sallallahu. Apabila tertutup awan, tidak terlihat, artinya kita nggak bisa menandakan apakah ini sudah masuk satu Ramadan atau sudah masuk satu Syawal karena tertutup. Maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk hitung Sya'ban atau hitung Ramadan itu salasina yauman, 30 hari. Maka khalas, selesai. Sehingga tidak ada lagi yang meragukan. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka di sini sunnahnya itu adalah kita melihat hilal. Ya, ru'yatul hilal ini yang lebih mendekati sunnah dibandingkan dengan wujudul hilal. Ya, sebagian saudara-saudara kita di kalangan Muhammadiyah, mereka menetapkan dalam bentuk wujudul hilal sehingga menggunakan metode hisab. Ya, kita menghargai perbedaan-perbedaan ini, kan, tapi yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW terangkan di dalam hadisnya, yaitu kita diperintahkan untuk ru'yah, untuk melihat. Berdasarkan ayat Allah, "Wa man syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihatnya di antara kamu, maka berpuasalah. Artinya melihat. Apalagi hari ini sebenarnya kita sudah diberikan kemudahan untuk ru'yah. Banyak alat-alat yang canggih yang bisa digunakan untuk ru'yatul hilal. Tapi sekali lagi hal ini ikhtilaf para ulama. Ya, artinya ketika penetapan itu terjadi ikhtilaf, maka kita ambil yang yakin. Yang yakin yang menjadi ijma' mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri kita. Bagaimana ijma' kaum muslimin yang ada di negeri kita? Misalnya menetapkan hari Kamis, maka kita berpuasa hari Kamis. Ini lebih mendekati sunnah. Tapi manakala ijma' kaum muslimin di daerah kita itu hari Rabu, lebih awal dari yang ditetapkan oleh sebagian kelompok yang lain, maka sekali lagi kita mengikuti sebagaimana keijma'nya kaum muslimin berdasarkan ru'yah mereka. Ini lebih sesuai dengan sunnah. Pagi hari ini misalnya pemerintah menetapkan dan hampir seluruhnya, ya, itu sudah menetapkan lebih awal daripada yang lain atau telat satu hari daripada yang lain, maka kita mengikuti apa yang jadi ijma' seluruh kaum muslimin. Maka sekali lagi ru'yatul hilal itu lebih mendekati kebenaran dan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ala kulli hal, mengenai hadis ini, ya, kita dilarang untuk berpuasa pada hari syak. Pada hari syak itu pada hari di mana kita ragu di akhir-akhir Sya'ban.
Maka Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa Sya'ban itu bukan di 10 hari terakhir, yaitu di awal-awal Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Begitu di minggu-minggu terakhir, maka Rasul menghentikan puasanya. Nah, ini untuk menghindari terjadinya berpuasa di hari Syak. Baik. Kemudian yang berikutnya, iya. Bagaimana ini hukum GoFood ini? Kita membeli makanan, kemudian saya kebetulan di daerah saya ini belum ada GoFood ini. Polanya gimana polanya? Kita mesen, kemudian makanannya diantar, kemudian ya gimana? Iya, iya, iya. Oh, di rumah. Iya, iya. Sebagaimana pembahasan para ulama mengenai jual beli seperti ini sangat terbuka peluang terjadinya gharar, terjadinya semacam manipulasi. Apalagi banyak kasus, banyak kejadian, itu banyak yang melakukan order-order fiktif, sehingga ada pihak yang dirugikan. Maka kalau kita perhatikan di dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan ketika transaksi jual beli itu satu majelis. Jadi bertemu antara pembeli penjual itu bertemu. Nah, maka seiring berjalan waktu memang GoFood ini memberikan solusi bagi kita, mungkin kita tidak keluar rumah, kemudian kita bisa tinggal menunggu dan makanan itu akan diantar ke rumah kita. Di dalam jual beli sebenarnya yang menjadi patron atau menjadi standar itu adalah antaradin, ketika kita ridho dan kita sudah sepakat saling percaya antara satu dan yang lain. Maka kalau kita sudah saling percaya, kemudian kita sudah yakin bahwasanya orderan saya akan dikirim, kemudian yang dari pihak GoFood juga yakin bahwa ini adalah orderannya tidak fiktif, ya, sudah saling percaya, maka silahkan dilakukan. Tapi sekali lagi hendaknya ya kalau saya secara pribadi ya dengan pola seperti ini ya lebih baik kita cari yang aman. Cari yang aman, kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak kasus yang terjadi itu ada order fiktif sehingga ada GoFood-nya sudah membelikan bahkan dengan jumlah yang besar ya sampai 1 juta ya, padahal dia 1 hari saja belum tentu dapat 1 juta. Dia talangi dulu, kemudian ketika diantar ternyata fiktif ya, sehingga dia rugi. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini bisa membawa madarat, hendaknya ditinggalkan. Karena cari yang aman. Nah, seperti itu mungkin. Wallahu taala alamu bissawab. Kalau pakai GoPay itu udah pasti nggak boleh ya Ustadz ya? GoPay Kita isi saldo itu Ustadz. Terus nanti tinggal nanti tinggal diantar aja, jadi udah langsung dia potong dari saldo GoPay. Tapi aku pernah dengar juga nggak boleh, gimana tuh Ustadz? Iya, jadi termasuk hal-hal seperti itu juga bisa membawa hal-hal yang membawa madarat kan nanti. Karena hal yang membuka peluang itu terjadinya manipulasi, maka itu hendaknya ditutup. Maka saya lebih condong dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi itu, hal-hal yang seperti itu hendaknya ditinggalkan. Jadi kita memilih sesuatu yang aman, maka termasuk dakma yaribuka ilama la yaribuka tadi. Jadi termasuk GoPay tadi kan, kita sudah punya saldo di situ, tinggal kita pesan saja nanti dikirim. Nah, iya kalau itu dikirim.
Kalau ternyata tidak dikirim, nah ini kan ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Apalagi ya dunia maya ini ya berisi dengan hal-hal yang secara umum itu bisa menjerumuskan kita kepada kerugian. Nah, maka termasuk juga jenis-jenis perdagangan yang semisalnya dengan itu seperti spesifikasi yang diinginkan dan tidak bisa diretur. Jadi hal-hal seperti ini membuka mudarat, maka hendaknya dihindari. Nah, jadi kalaupun kita transaksi secara online, maka pastikan orang yang kita berbelanja dengannya itu sudah dikenal dengan kejujurannya. Kalau hari ini mungkin bisa ditandai dengan bintangnya ya, bintang. Begitu ya. Kalau bintangnya 5, ini berarti kepercayaan masyarakatnya tinggi, bagus pelayanannya. Nah, itu mungkin bisa dicari ke situ. Tapi kalau masih bisa dibeli secara langsung, saya lebih memilih kita untuk beli secara langsung, itu lebih selamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti didiskusikan kembali dan tanyakan kepada guru-guru yang lain agar kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Yang lain, silakan. Tidak ada lagi? Bagaimana, Akhi Jaki? Kita, ya, satu lagi mungkin, silakan. Baik, saya kira sudah sangat jelas ya dengan apa yang kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah malam hari ini kita menyelesaikan 2 hadis, ya, hadis ke-11 dengan hadis ke-12, yang semoga kita bisa mengambil istifadah ilmu dalamnya dan kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta tidak lupa memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum jami'an. Saya mohon maaf manakala ada kalimat yang mungkin kurang berkenan atau mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.